Setiap tradisi dalam studi komunikasi menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dan saling memengaruhi melalui pesan. Robert T. Craig, 1999, mengelompokkan teori-teori komunikasi ke dalam 7 tradisi utama yang merepresentasikan keragaman pendekatan dalam ilmu komunikasi. Ketujuh tradisi ini tidak hanya membantu memetakan posisi setiap teori, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunikasi dapat dipahami dari berbagai dimensi, mulai dari seni persuasi, pertukaran makna, hingga konstruksi sosial realitas. Apa itu komunikasi? Pertanyaan tentang apa itu komunikasi tampak sederhana, namun sebenarnya sulit dijawab, bahkan oleh para ahli sekalipun. Hal ini karena terdapat ribuan, bahkan jutaan, makna yang dapat ditarik dari istilah komunikasi. Meskipun rumit dalam pemaknaan, komunikasi tetap dapat dijelaskan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, merumuskan definisi tunggal komunikasi bukanlah hal yang mudah. Konseptualisasi komunikasi terbagi berdasarkan tradisi, perspektif, dan bidang kajian ilmiah yang digunakan oleh peneliti maupun praktisi. Klasifikasi tradisi komunikasi. Untuk mempermudah pemahaman sekaligus mencegah konflik dalam penerapan teori, Robert T. Craig memperkenalkan 7 tradisi komunikasi. Klasifikasi ini membantu menyusun teori secara sistematis dan memudahkan penerapannya dalam berbagai konteks. Adapun ketujuh tradisi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tradisi retorika. Tradisi ini memandang komunikasi sebagai seni memengaruhi publik. Sejak zaman Yunani dan Romawi, kemampuan berbicara di depan umum dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan. Tokoh-tokoh seperti Demosthenes, Cicero, hingga Martin Luther King Jr. menunjukkan kekuatan retorika dalam menggerakkan masyarakat. Retorika dipraktikkan melalui diskursus persuasif, gaya bahasa, metafora, repetisi, dan daya tarik emosi. Gagasan utama retorika mencakup 5 aspek: penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. 2. Tradisi semiotika. Semiotika memandang komunikasi sebagai proses pemaknaan melalui tanda. Ferdinand de Saussure menekankan makna denotatif dan konotatif, sementara Roland Barthes menyoroti ideologi dan emosi dalam penafsiran. Fokus utamanya adalah hubungan antara pikiran, simbol, dan referen, yang dijelaskan melalui segitiga makna. 3. Tradisi fenomenologi. Tradisi ini menekankan persepsi dan pengalaman subjektif individu. Carl Rogers, misalnya, menekankan pentingnya empati, yakni memahami orang lain dari sudut pandangnya. Fokus fenomenologi adalah kesesuaian, kongruens, antara diri individu dengan realitas sosial, serta kemampuan menerima orang lain dengan hangat dan tanpa prasangka. 4. Tradisi sibernetika, cibernetik. Tradisi ini lahir dari pandangan komunikasi sebagai sistem pengolahan informasi. Claude Shannon memperkenalkan model matematis transmisi sinyal dengan unsur sumber, pesan, transmitter, sinyal, saluran, receiver, tujuan, feedback, dan noise. Fokus utamanya adalah bagaimana sistem komunikasi mengatasi hambatan, noise, untuk menjaga efektivitas penyampaian pesan. 5. Tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini dikenal sebagai The Science of Communication. Fokusnya adalah pada individu sebagai makhluk sosial, terutama bagaimana perilaku dipengaruhi oleh kepribadian, persepsi, kognisi, dan interaksi sosial. Penelitian dalam tradisi ini sering menyoroti persuasi, perubahan sikap, strategi pesan, dan teori sifat dalam menjelaskan respons individu terhadap komunikasi. 6. Tradisi sosiokultural. Tradisi ini menekankan bahwa bahasa membentuk realitas sosial. Interaksi manusia dipandang sebagai arena tempat makna, nilai, dan identitas dikonstruksi. Pendekatan dalam tradisi ini meliputi Symbolic Interactionism, Herbert Blumer, George Herbert Mead, menekankan pentingnya observasi partisipan untuk memahami hubungan sosial, di mana ide pokoknya banyak diadopsi dalam kajian kelompok, emosi, politik, dan struktur sosial. Social Constructionism melihat bahwa pengetahuan manusia dibentuk oleh interaksi sosial, di mana bahasa digunakan untuk menangkap konsep, identitas, dan pengalaman sosial. Sosiolinguistik, bahasa dipahami bukan sekadar media netral, melainkan bagian dari budaya yang membentuk jati diri manusia. Filsafat bahasa menyoroti makna bahasa yang bergantung pada penggunaannya, serta menekankan bahwa berbicara adalah tindakan, speech act, seperti bertanya, memerintah, atau berjanji. Etnografi berfokus pada observasi komunikasi dalam kelompok sosial, baik melalui perilaku linguistik maupun non-linguistik, dengan memperhatikan keragaman bahasa, visual, dan respons. Etnometodologi
yang dipelopori Harold Garfinkel menekankan observasi cermat terhadap perilaku kecil dalam situasi nyata, untuk melihat bagaimana orang mengelola percakapan, bahasa, serta perilaku nonverbal dalam interaksi sehari-hari. Intinya, makna diproduksi melalui interaksi sosial, dan bahasa berperan penting dalam membentuk identitas manusia. 7. Tradisi kritis. Tradisi ini lahir dari Frankfurt School yang terinspirasi pemikiran Karl Marx. Fokusnya adalah mengkritisi kekuasaan, kapitalisme, industri budaya, dan ketidakadilan sosial. Tokoh-tokohnya antara lain Horkheimer, Adorno, dan Marcuse. Dalam perkembangan tradisi kritik memiliki berbagai aliran pemikiran. Seperti, Neomarxis melihat struktur sosial sebagai hasil dari banyak faktor yang saling memengaruhi, sehingga praktik komunikasi dianggap lahir dari tekanan dan kreativitas individu. Sementara itu, postmodernisme menolak narasi besar tentang kemajuan, menekankan pemisahan tanda dari realitas, dan melihat kenyataan sebagai konstruksi yang terus berubah. Poststrukturalisme melanjutkan gagasan ini dengan mengolah kebenaran universal, naratif, dan metode untuk memahami dunia. Postkolonialisme menyoroti bagaimana warisan kolonialisme masih memengaruhi budaya hingga hari ini. Adapun feminisme menawarkan teori yang berfokus pada pengalaman perempuan, membahas relasi gender dengan aspek sosial lain seperti ras, etnis, kelas, dan seksualitas. Kajian feminis kontemporer meneliti bagaimana praktik komunikasi menyebarkan ideologi gender melalui wacana yang dimediasi serta mencerminkan keragaman budaya dalam ilmu komunikasi. Pemahaman komunikasi tidak bisa dilepaskan dari keragaman perspektif yang ditawarkan oleh ketujuh tradisi tersebut. Setiap tradisi memberikan cara pandang berbeda, mulai dari seni berbicara, pemaknaan tanda, pengalaman subjektif, sistem informasi, hingga kritik terhadap ketidakadilan sosial. Dengan memahami ketujuh tradisi ini, kita dapat melihat komunikasi bukan hanya sebagai proses penyampaian pesan, melainkan juga sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik yang kompleks.